Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Semoga senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman, dan juga kita sebagai pengikutnya bisa mendapati syafaatul uzma darinya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan disampaikan pada saat ini adalah tentang bersegera melaksanakan syariat atau bersegera dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Materi ini adalah materi yang sangat penting, yang sangat mendasar bagi seorang mukmin, yang harusnya menjadi landasan pertama. Memang dahulu para ulama salafus soleh biasanya mengawali materi-materinya itu adalah dengan materi bab ikhlas, karena memang ikhlas juga menjadi syarat bagi diterimanya suatu amal. Syekh Fauzi Sangkarit mengatakan bahwa sebab amal itu menjadi amal soleh karena ikhlas dan juga sesuai syariat. Tapi pada saat yang sama banyak di antara kaum muslimin merasa belum tahu bagaimana caranya, bagaimana supaya untuk ikhlas. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum ikhlas adalah seorang mukmin itu harus memiliki keinginan untuk bersegera melaksanakan syariat. Kita tahu dalam salah satu riwayat, dalam salah satu asar sahabat tentang bagaimana sahabat Rasulullah SAW, pamanda Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Beliau adalah seorang yang diceritakan dalam kitab As-Sahabah Ar-Rijal Haula Rasul, karena Syekh Khalid Muhammad Khalid itu dijelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib pada awalnya masuk Islam itu bukan dalam keadaan yang ikhlas pada Allah. Dia masuk Islam seperti kita ketahui adalah dikarenakan ingin melindungi Rasulullah SAW, ingin melindungi keponakannya pada saat beliau dilaporkan oleh seorang pembantunya bahwa Muhammad bin Abdullah, keponakannya Rasulullah SAW, itu disakiti oleh Abu Jahal. Lalu kemudian beliau memuncak amarahnya dan mencucukkan mata panahnya kepada Abu Jahal setelah dia mencari-cari. Lalu kemudian ditanya oleh Abu Jahal, apakah engkau mengikuti agama Muhammad? Dengan serta-merta dia menjawab, iya, dia mengikuti agama Muhammad dan dia maksudnya dalam hatinya adalah ingin melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian lambat laun pada saat beliau melaksanakan syariat bersama Rasulullah SAW, keikhlasan untuk mengikuti agama ini itu muncul dan ada pada dirinya, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Pada saat itu muncullah keikhlasan, sampai kemudian puncak dari keikhlasannya beliau berperang bersama Rasulullah SAW dan menemui syahidnya. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan dalam satu hadis yang sangat masyhur tentang Sayyidul Syuhada Hamzah wa rajulun qoma imamin jairin fanasahahu. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Tentu tidak mungkin menjadi pemimpin para syuhada kalau dia tidak ikhlas pada Allah. Apakah ikhlasnya Hamzah bin Abdul Muttalib itu diawali dari pertama kali untuk dia ikhlas dalam Islam? Tidak, tapi pertama kali dia berislam adalah ingin melindungi keponakannya. Tapi lambat laun kemudian pada saat itu segera dia melaksanakan syariat, dia pun bisa menempatkan dalam dirinya sifat ikhlas itu. Inilah makanya kenapa dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah, Syekh Atta Abu Rustah menempatkan bab tentang bersegera
melaksanakan syariat. Badiru bil a'mal ini adalah bab pertama, dalam bab pertama untuk melandasi seluruh perbuatan agar bisa nanti manusia dalam keadaan, atau seorang mukmin dalam keadaan ikhlas. Dalam salah satu hadis yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana kita bersegera melaksanakan syariat itu adalah hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka kita illailil muslim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan au yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah beramal, kata Rasulullah SAW di sini. Badiru bil a'mal fitanan ka kita illail. Maksudnya adalah sebelum datang berbagai fitnah laksana potongan malam yang gelap. Kita illail ini dimaknai bahwa ini potongan malam yang gelap. Bersegera dalam melaksanakan syariat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah adalah harusnya ada pada sikap seorang muslim, karena pada saat bila waktunya dia tidak bisa lagi melaksanakan syariat, maka pada saat itu dia sudah tidak bisa lagi mengulanginya, seperti potongan malam yang gelap. Kita tidak bisa menahan malam pada saat siang sudah berakhir. Kita juga tidak bisa menahan siang pada saat malam telah berakhir. Artinya potongan malam itu akan datang pada diri manusia. Tapi yang dimaksud dengan potongan malam yang gelap ini adalah kita illail al-muslim, yang memang gelap itu akan menjadi fitnah nanti bagi manusia. Nanti akan kita jelaskan tentang masalah itu. Yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, yusbihu ar-rajulu mu'minan. Di satu pagi seorang itu bisa saja dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafiran, tapi kemudian di sore hari dia kafir. Jadi wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, bisa saja sore hari dia dalam keadaan mukmin tapi sore hari dia sudah kafir. Kenapa begitu? Ya bi'u dinahu bi aradi minad dunya. Dia telah menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Inilah bagaimana hadis pertama yang menyuruh kita. Dari hadis ini saja sudah menjelaskan wajibnya kita bersegera dalam amal agar bisa kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain dengan kondisi yang sesuai dengan perintah itu sendiri. Berikutnya dijelaskan dalam hadis itu adalah bagaimana fitanan ka qita'il lail, ada fitnah seperti potongan malam yang gelap. Para pendengar sekalian, ternyata potongan malam yang gelap ini bukan cuma satu. Kalau dalam hadis tadi dikatakan seorang laki-laki yang di pagi harinya beriman, lalu di sore hari kufur. Ini adalah poin pertama, model fitnah pertama yang kemudian akan datang kepada seorang, yaitu apa? Keimanan dan kekufuran karena dia menjual agamanya dengan dunia. Kan tapi ada hadis lain yang kemudian Rasulullah SAW katakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kamu dalam melaksanakan syariat, maksudnya di situ sebelum datang yang 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran mansiyan. Yang tiadalah kalian itu tunggu, ya, melainkan hanya kemiskinan yang kalian lupakan. Jadi faqran mansiyan, kemiskinan yang melupakan. Jadi kemiskinan yang membuat orang itu lupa untuk melaksanakan syariat. Nanti kita detailkan. Kemudian juga Rasul mengatakan audhinan mutghiyan, atau kekayaan yang membuat kalian melampaui batas, menjadi tagha, menjadi sombong, melampaui batas. Au mardan mufsidan, atau sakit yang merusak diri kalian, jadi yang merusak diri. Au haraman mufannidan, atau pada saat yang sama manusia itu ada mendapati haraman, kepikunan, yang kemudian kepikunan ini membuat kalian seperti mufannidan, seperti ya tidak ada, maksudnya di situ menjadi kembali kepada anak-anak kecil. Au mautan mujhizan, ini juga, atau maut atau kematian yang mendadak. Awid dajjala, ataupun datangnya dajjal. Fasyarrun ghaibun yuntazar. Yang dajjal ini
sejahat-jahatnya uh, yang yuntazar, yang sebenarnya manusia semuanya akan mendapati masa datangnya Dajjal ini. Awisa'ata fasa'atu adaha wa amaru, atau datangnya hari kiamat, dan kiamat itu adalah dahsyat dan sangat wa amar, dan sangat pahit, sangat tidak menyenangkan. Pendengar yang dirahmati Allah, ini adalah 7 tambahan menjadi penjelasan dari Rasulullah tentang fitanan kakita'il lail al-muslim tadi. Jadi ada 8 sebenarnya ditambahkan dengan hadis itu. Yang pertama adalah keimanan. Kita diminta bersegera melaksanakan syariat sebelum keimanan kita hilang. Nauzubillah. Kita bisa kemudian menjadi tergelincir karena kurang kuatnya iman kita. Ya, bukan kurang kuat, kurang landasan kokoh iman kita, sehingga nauzubillah pada saat itu menggantinya dengan kekufuran. Ya, ini tidak boleh. Yang kedua, bisa jadi itu adalah karena kefakiran. Sekarang alhamdulillah kita masih mampu untuk mendengarkan ceramah ini, mendengarkan kemudian tausiah ini. Kita masih mampu memiliki HP, kita masih makan, masih melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena kita ini mampu memiliki energi, makanan, bekal, atau kesempatan yang bisa kita lakukan pada waktu ini. Pada waktu ini. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang yang sangat fakir, jadi jatuh fakir, dia tidak sempat lagi untuk mendengarkan pengajian, dia harus mencari nafkah. Mungkin itu tentu ya, itu pun bagian dari amal dia di hadapan Allah. Tapi maksudnya kesempatan bersegera melaksanakan syariat, dia tidak bisa lagi kemudian melakukan sholat. Bagaimana cerita yang pada masa Rasulullah ada Sa'labah, seorang yang kemudian sangat fakir awalnya di situ. Bahkan pada saat untuk bersama Rasul, berzikir bersama Rasul aja tidak mampu. Kenapa? Karena dia harus berbagi pakaian, berbagi sarung dengan istrinya karena sangat fakirnya. Jadi bisa saja seorang mukmin, seorang yang kemudian tadinya dalam keadaan yang kaya, jatuh fakir miskin sampai tidak bisa lagi melaksanakan amal soleh. Atau yang berikutnya, yang ketiga itu adalah kekayaan, auginan mutghiyan, atau kekayaan yang membuat dirinya melampaui batas. Dia mungkin bukan fakir, tapi sangat kaya raya sekali. Jadi bisa saja dia nggak sempat mendengarkan ceramah, nggak sempat mendengarkan tausiah, nggak sempat beramal, nggak sempat berdakwah. Kenapa? Karena sangat banyak urusan hartanya yang harus dia kelola. Perusahaannya di mana-mana. Mungkin hartanya harus banyak dia hitung dan sebagainya. Ini yang Allah katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalu kemudian juga dikatakan au maradun mufsidan. Ini dia yang kita juga tidak mau. Atau sakit yang menghancurkan diri. Seperti sekarang misalnya. Kita tidak mampu lagi dalam keadaan wabah seperti ini. Mungkin ada orang yang terkena wabah tadi. Dia harus terisolasi. Dia harus kemudian berobat. Dia tidak bisa lagi melaksanakan amal soleh. Padahal itu adalah suatu yang kemudian fitnah yang datang padanya. Bukan berarti dia nanti pembahasan tentang masalah ridho terhadap qadha dalam kondisi yang lain. Tapi pada saat itu datang penyakit pada dirinya, sudah tidak bisa lagi dia melaksanakan amal soleh. Awharaman mufannidana, ini yang kemudian tidak bisa juga dihindari, yaitu pikun seperti anak kecil. Ada orang yang kemudian pada masa tuanya Allah kemudian kembalikan seperti anak kecil. Sebagaimana Allah katakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan penciptaannya, artinya dikembalikan kepada seperti seorang anak kecil. Jadi sebelum kita pikun, sebelum kita tua, mari kita beramal soleh. Au mautan mujhizan, atau kematian yang mendadak. Sudah, kita tidak tahu kalau seperti ini. Itulah pemutus dari kenikmatan dan amal soleh kita, kecuali 3 amal kita yang terus kemudian mengalir, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Au Dajjal, kalau sudah datang Dajjal nanti masanya kita tidak tahu. Walaupun mungkin ini adalah bagian dari rahasia Allah kapan Dajjal itu datang. Tapi kalau sudah Dajjal datang, itu akan menjadi suatu yang kemudian jahat kondisi di masyarakat ini. Sekarang aja sudah ada mungkin seorang yang kemudian dinisbatkan seperti Firaun yang sangat jahat. Bisa jadi ada lagi nanti yang lebih jahat lagi seperti Dajjal. Begitu juga
Kalau sudah datang hari kiamat, selesai sudah. Inilah 8 yang menjadi potongan fitnah. Oleh karena itu kita diminta dalam syariat, dalam pelaksanaan syariat ini untuk segera bersegera. Kalau tidak, semua akan terkena. Sebelum kita kemudian menjadi kafir, na'udzubillah min zalik. Sebelum kita ini jatuh miskin, kita mungkin sekarang alhamdulillah dalam kekayaan yang kemudian melingkupi kita, yang cukup. Atau kita sangat kaya raya karena Allah limpahkan ujian kepada kita dengan banyaknya harta. Walaupun tentu harta bagi orang-orang soleh adalah bagian yang menjadi kebaikan bagi umat ini. Tapi pada saat itu, mungkin pada saat yang sama, dia susah untuk melaksanakan amal soleh kalau dia bukan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi fitnah baginya. Atau pada saat itu dia mendapati penyakit, kita tidak tahu, pada saat sakit datang kepada kita, tiba-tiba stroke, tiba-tiba mungkin jatuh sakit, kena wabah dan sebagainya. Atau pikun, ya sudah, ini masa ini akan datang, tiba-tiba pikun. Walaupun ada juga orang yang tua tidak pikun. Atau kematian yang mendadak, ya sudah, itu juga adalah akan datang. Atau kemudian dajjal yang datang dan juga hari kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah fitnah kaqita'il lail al-muzlim. Oleh karena itu, marilah kita bersegera dalam syariat. Mudah-mudahan ini akan menjadi nasihat buat kita, terutama buat al-fakir sendiri, terutama buat diri pribadi sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa agar kita bersegera dalam syariat Allah, bersegera dengan ampunan Allah. Kenapa kemudian dikatakan bersegera dengan ampunan Allah? Karena syarat pertama syariat, syarat pertama untuk ketundukan adalah permohonan ampun kepada Allah. Syarat pertama ketundukan adalah permohonan ampun kepada Allah. Kenapa begitu? Mungkin nanti dalam pembahasan yang lain, tapi yang jelas memohon ampun, beristighfar kepada Allah itu adalah bagian dari bagaimana sikap seorang hamba. Rasulullah SAW tidak pernah putus untuk kemudian memohon ampun kepada Allah. Sehari lebih dari 100 kali beliau mengucapkan istighfar. Padahal kita tahu beliau adalah sosok yang kemudian dimaafkan dari segala kesalahan. Tapi Rasul beristighfar. Nah, oleh karena itu bersegeralah untuk melaksanakan syariat. Terutama bersegera untuk kita memohon ampun kepada Allah. Kita bisa lihat kemudian bagaimana zikir di bulan Ramadan adalah zikir permohonan ampun. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.